Bapak jangan ngentengin loh. Ini podcast kita yang nonton Pak Jokowi loh. Oh, siap. Siap gitu. Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Oke. Selesai. Danila itu main pertama kali di situ. Jason Ranti pertama kali main di ruang itu. Sampai sekarang mereka sudah menjadi sebuah. Jadi ini electro voice semua dan monitor-monitor juga electro voice. Seperti apa dan apa saja yang dipakai, detailnya seperti ini. Keren banget lah hajatan musik Indonesia lah gitu. Salah satunya ini. Salah satunya Synchronize ini. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yoshua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Dan kali ini saya lagi ada di Synchronize Festival DI Expo PRJ Kemayoran. Sekali lagi saya masih pakai berani belajar audio di sini. Kita akan bedah ada apa saja di Synchronize Festival tahun 2024. Saya lagi ada membelakangi panggung yang sisi Pasar Gambir. Jadi nanti pakainya speaker apa, mixernya pakai apa, kita akan bedah sama-sama. Pokoknya nggak kaleng-kaleng. Perkiraan mungkin sampai puluhan ribu orang akan datang. Dan saya akan undang ngobrol langsung sama siapa sih orang di belakang layar dari Synchronize Festival tahun ini. Yuk, cus! Nah, sekarang saya sudah sama Yoshua Katro bersama David Karto. Wah, apa kabar? How are you, brother? Good, brother. Dan sebentar dong ini. Wah, ini salah satu teman lama yang selalu saya pesan kalau punya teman jangan terlalu dekat karena lama-lama kurang ajar. Widi Surya Budiana. Wah, Keren. apa kabar, brother? He's the man behind of Synchronize Festival. Pak, thank you banget. Thank you, Pak. Udah datang, Pak. Thank Pro you Media banget. Innovative Solution Channel udah diundang untuk grebek konser. Asik. Jadi kita punya segmen namanya Beser. Beser. Bedah konser. Bedah konser. Kali ini kita akan bedah konser Synchronize Festival 2024 bersama dengan Yoshua Yan dalam segmen berani belajar audio di sini. Pak David, Yes. langsung boleh sambil jalan, Pak. Ayo kita jalan yuk. Jadi apa sih Synchronize Festival itu sebetulnya? Yes. Synchronize tuh berangkat dari label, Pak, sebetulnya, Oke. Pak. Namanya The Majors. The Majors, oke. Iya, jadi The Majors itu saya belajar bagaimana mengenal ekosistem dan industri musik Indonesia, Pak. Oke. Gitu. Terus Jadi indie ya ini awalnya gitu ya? iya, udah di era itu tahun 2000. Ya. Ya memang kalau dibilang sebagai label indie, artis indie dan seterusnya karena memang era 2000 kan major label mainstream Ya. punya peranan besar sekali gitu. Oke. Ya akhirnya dari situ kami belajar terus bikin rekaman, merilis, Oke. bikin acara kecil-kecil dulu Pak gigs. Oke. Ya band indie yang nonton paling 20 orang, 50 orang. Oke. Terus berkembang sampai di 2016 singkat cerita lah Pak. Ya. Di sebelum itu juga banyak peristiwa dan kejadian. Di 2016 ya kami lahir di tempat ini pertama kali. Oke, itu waktu itu sudah mulai konser gitu ya? Festival. Mulai festival. Mulai Oke, festival. Oke. Gitu. Nah, awalnya kenapa bisa jadi festival? Ini pasti gara-gara provokatornya salah satunya ini gitu ya. Karena tukang ngerjain konser gitu. Menyandang cacat Pak. Wait, jadi kenapa lu waktu itu bisa langsung mulai kenapa nggak bikin festival aja gitu? Jadi visinya itu awalnya apa gitu? Enggak, sebetulnya kan balik lagi. Anak-anak indie ini punya potensi besar. Selama ini nggak ada yang nampuk. Nggak ada ruang Betul. untuk mereka berkreasi. Betul. Gitu ya. Oke. Sebelum Synchronize Festival dulu juga waktu awal 2009, 2010, 2011 kita sempat bikin pada waktu itu festival-festival ada Panasonic Music Award kita bikin juga. ICEMA. Indonesia Cutting Edge Music Award. Ya, tapi Iya. bukan festival, konser doang gitu. Waktu itu kayak konsepnya emang awarding. Oh, awarding. Ya, Ya, seperti ya. Anugerah Musik Indonesia, Oke. Grammy. Tapi Ya. ini berbasis yang lebih niche, yang Ya, emang ya. berada di ekosistem kita. Ya. Gitu. Oke. Terus awalnya jadi festival itu, gue inget banget tuh waktu awal-awal itu kan, ya
masih struggling lah ya waktu itu ya. 2016. Sampai berapa ribu tuh waktu itu? Awal 2016 pertama. itu wah masih berapa ya? cuman 9.000 8.000 orang Pak, paling banyak total sama ID card dan invitation 12.000 Pak. Kira-kira tahun ini target sampai berapa Pak David? Lihat gambarnya. Insya Allah berapa gitu? Insya Allah ya Pak. Ya secukupnya aja lah Pak. Ini susah nih. Kalau dia merendahkan diri di atas bukit itu kita. Soalnya kelasnya puluhan ribu nih. Ya, sudah. enggak Pak, enggak. Kita bersenang-senang gitu. Nah, salah satu teman saya yang kalau ngobrol tentang industri klub dan nyambung itu Widi. Dan waktu itu saya nggak tahu, waktu awal Synchronize Festival saya baru kenal Pak David Karto waktu itu gitu ya, pas kita ngobrol di hotel ini apa itu ya, belakang itu ya. Holiday. Holiday Inn. Ya. Nah, Wid, sebetulnya nilai-nilai sosial, value tentang bagaimana kita menjadi berkah di industri itu apa sih yang lu pinginin gitu di industri ini, khususnya musik ya, karena kan Pak David Karto tadi bilang memang awalnya aja dari label gitu. Iya. So what is your concern about music industry melalui Synchronize Festival? Gini, kalau dari gue itu dari sisi artnya, kita coba lain-lain terus. Setiap tahun kita bikin sesuatu yang lain terus, lain visualisasinya lain segala macam, di mana Pak David selalu ngasih input. Oh, kita akan kasih dari genre ini, musiknya begini. Kita nyesuaiin tuh. Oke. Bisa terus tektokan begitu. Bukan hanya itu, yang semangatnya ya. Kan vendor-vendor di Indonesia ini ada banyak, di Jakarta ini ada banyak. Ya. Di Synchronize Festival ini kita tuh bener-bener dinamis. Oke. Kita bisa sharing sama teman-teman, Oke. nggak harus vendornya harus nggak ada. Oke. Bener-bener kita kasih kesempatan semua, bener-bener dibuka. Ya. Gitu. Jadi istilahnya ini Synchronize Festival itu bukan festival yang lapak-lapakan lah ya, Nggak, gitu ya. nggak, Gitu. nggak. Kita mengakomodir semuanya dari kita untuk kita. Gitu. Betul. Nah, Betul. Pak David, Yes. sambil ngobrol nih, sambil jalan di belakang Ya, panggung ya, nih Pak. ya. Jadi kalau Pak David sendiri berangkatnya dari label musik, passionnya apa ini buat industri musik melalui Synchronize Festival Pak? Oke, ini udah sering sekali didiskusikan Ya. dan di 2017 waktu saya press con Synchronize, Oke. media bertanya, Hmm. Pak David, apa harapan Anda dari Synchronize? Ya. Saya jawab dengan jelas, musik Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Oke. Selesai. Musik Karena- Indonesia jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Ini visi yang harus orang tahu nih, pecinta musik di Indonesia nih, dari seorang David Karto gitu loh, gitu. Melalui Syncfest ini, nggak cuman industri musiknya, tapi juga tadi Pak Widi tadi vendor-vendornya, Ya, semuanya beliau dari kelasnya kita kan di untuk situ kita, ya, gitu kelasnya ya. beliau. Saya Iya, kelasnya ya begitu. Jadi kita bagi-bagi tugas lah ya. Nah, secara produksi musiknya, Pak, Ya. apakah ini juga banyak kan kita ini sebenarnya talent-talent baru yang mungkin nggak tahu, nggak punya ruang gitu ya. Sebesar apa Synchronize Festival memberikan ruang buat musisi-musisi indie ini seperti Oke, apa, Pak? tadi kita baru datang melihat beberapa panggung yang ya mungkin secara medium atau ruang cukup besar ya. Ya, Nanti saya kasih lihat, ada satu ruang namanya Geek Stage. Itu adalah pembibitan emerging Wow. band. wow. Name it. Danila itu main pertama kali di situ. Jason Ranti pertama kali main di ruang itu. Sampai sekarang mereka sudah menjadi sebuah top tier Nih ya, A. Son ya. Jadi semuanya itu setia dengan perkara kecil, kamu akan dipercaya perkara yang besar. Iya. Jadi ternyata Danila, sama lagi, Danila, Pak? Jason Ranti, Oke. banyak sekali lah nama-nama. Mulai dari stage kecil Dari yang kecil ada nanti di saya kasih Synchronize. lihat stage-nya. Hanya Keren. pakai Keren. speaker aktif, Ya. peralatan seadanya,
Sudah, ruangannya hanya yang nonton 30 orang, 40 orang. Ternyata bisa melahirkan karya yang Bagus banget. sekarang Bagus jadi banget. gede. Betul. Coba kalau nggak ada Singfest dulu gitu kan. Tapi kan memang harus memberi ruang. Harus ada orang-orang industri yang mikirin punya passion seperti itu. Betul. Supaya orang bisa ketemu sama aha momennya, wow momennya dia gitu ya. Pak, tadi dari yang pertama itu Forest. namanya Forest. Forest Stage. Apa kelebihan dari Stage Forest nih? Sesuai dengan namanya, desain panggungnya sangat green. Oke. Ya, tidak ada printing sama sekali. Wah iya ya. Iya. Pohon-pohon ya. Ini Son ya, lihat Son. Itu pohon itu. Masih kelihatan. Di atas rijing itu pohon. Jadi nanti Dan kalau itu- malam keren ya pasti ya. wow, beautiful. Berapa lama lagi kau kan mencintaiku? Itu semua kami nata lightingnya itu pakai desainer Lebih semua nih. alami gitu Iya. ya. Belakangnya kebetulan pohonnya cukup lebat. Forest. Terus ini depan kita apa nih Pak? Ini namanya distrik, Pak. Distrik. Distrik. Oke, Jadi kenapa konsepnya sangat ya seperti pengertian dari distrik. Iya. Dia bisa industrial, dia bisa town. Nah ini kan town ini kita ngambil sebuah gedung atau sebuah pabrik abandon. Nah, Karatan Pak panggungnya Pak. Bagus. background-nya apa iki Pak David ini maksudnya ini? Ini gedungnya ini kan ceritanya kan? ya? Kira-kira gitu. Oke. Kira-kira gitu. Di dalam sebuah gedung abandon ada panggung suka dipakai untuk ngeband-ngeband. Oke. Itu kira-kira lah. Jadi filosofinya kayak gitu. Gitu. Siap, siap. Sekarang konsep secara AV-nya, Wit. Dengan desain seperti ini lebih gampang, lebih susah, complicated atau piye? Ini lebih gampang karena memang yang mesti Apa adanya? ditimbulkan Iya. justru gudangnya ini. Gila, abandon jadi real gudang. banget ini. Ini saya tadi ngeliat simpel aja pertama, gila ini panggung gembel banget gitu. Tapi real gitu loh jadian. Dan ini semua dibikin dengan mural Pak. Iya, enggak. Jadi kami sudah mulai mengurangi material printing. Oke, jadi salah satunya itu gitu ya. Iya. Green gitu ya. Green. Go green. Keren. Oh iya, satu lagi. Apa itu? Kita juga Synchronize Festival itu yang sampahnya paling sedikit. Oke. Kenapa? Karena nggak boleh ya botol gitu tuh minum atau gimana? Bukan. Jadi gini, kan kalau kita ngomongin green, itu kan jumlah dihitungnya dari mana? Dari jumlah sampah. Ya. Kita ya. coba dari 2000 berapa ya? 19 ya? Apa? Water station? Water station. 18. 2018. Jadi kalau orang dikasih water station tuh Tadi kalau sempat lihat, Isi, kami juga ada sebelah kanan. program Plan Water Station. Oke. Kami back to Synchronize Fest. Jadi teman-teman yang pakai sepeda itu mereka dapat perlakuan khusus, jalurnya khusus, tidak pernah mengantri. Lalu mereka dapat kupon makan. Oke. Kami punya prasmanan, nanti Wah. saya bawa. Jadi pekerja kami semua makan tidak pakai styrofoam, tidak pakai Oke. box, jadi kayak di rumah prasmanan. Keren. Balik lagi, Dipikirin sampah. Son. Sampah gitu. Sampah. Pak, Ya. saya mau tahu nih sekarang Pak. Ini kan industri jalan banget ya. Iya. Ini lu sebagai orang AV, ya lu gila kayaknya crowd-nya jadwal event itu padat merayap gitu ya, dengan bagus seperti itu ya. Pak, kira-kira harapan seorang Pak David Karto terhadap dukungan pemerintah itu seperti apa sih Pak untuk festival seperti ini Pak? Oke. Ya kalau namanya dukungan kan, kalau mau dukung ya dukung. Ya. Kalau enggak ya ora popo, Pak. Lah ini sing penting ngomong ini. Oh iya. Bapak jangan ngentengin loh. Ini podcast kita yang nonton Pak Jokowi loh. Oh, siap. Siap gitu. Siap. Pak monggo Pak, kira-kira apa Pak? Ah, ini ketua kelas saya. Pak Ojan. Pak Ojan. Weh. Ini. Ini. Pak, Ini. Jadi Ozonisasi ini. How are you brother? Aduh. semua tata suara, Iya. backline system, manajemen dalam konteks bagaimana semua band. Iya. Ini dia. Ini saya nemu ozon itu waktu itu di halte Sudirman. Ah, Ya. Nguping ke sini, nguping sana. Oh, ini itu bener gitu. Soalnya itu tuh at Amerika dulu tuh awal-awal. Waduh. Mohon izin Pak, nanti Pak, saya akan beser bedah konser, bedah audio visual sistemnya. Jadi mungkin saya akan rampok ini orang untuk kira-kira membedah kita sistemnya sering seperti diskusi apa. mengenai bagaimana kami belajar memahami industri, belajar dalam konteks kenapa ada brand A, brand B, brand C, Ya, kenapa ada engineer
A, B, C, kenapa ada mixer A, B, C, mic dan seterusnya. He's the man. Nggak salah lagi. Pak, saya man. balik lagi dulu. Dukungan pemerintah yang diharapkan dari seorang Bapak David Karto, Synchronized Iya, Festival. tentunya Please, sebuah hal yang paling baik adalah kolaborasi dan sinergi. kolaborasi. Kolaborasi ya. Ya kalau memang menjadi sebuah kolaborasi buat kami industri pasti sangat baik. Kolaborasi itu meliputi izin gitu, jadi yang permudah gitu lah kira-kira ya, pengamanan atau gimana Pak? Apapun. Apapun. Ya kan banyak ya, artinya dari sisi kebijakan sebagai level government, mereka mempunyai power yang jelas Ya. sekali gitu Oke. loh. Hal-hal yang bisa membantu industri kreatif ini atau musik bisa lebih cepat naik kelas. Oke. Ya Singapura kan sudah menjadi contoh yang jelas Ya, ya gitu. Thailand sudah jelas, Jepang sudah jelas, Amerika juga sudah jelas. Betulnya, walaupun mungkin kita juga nggak mengetahui dalamnya, tapi kalau kita lihat secara tumbuh kembang mereka, Ya. wow, Ya, crazy, kita harus- crazy. kita harus Jadi, kesana. Yos, ini yang nonton Pak Jokowi ya? Oh iya, Oh, iya. Kaisang. Kalau gitu, Pak, saatnya kita minta dibuatin venue kapasitas di atas 100.000 Nah, supaya nggak bingung kalau mau bikin event. Pak Jokowi, Pak Prabowo, mohon didengar Pak. Jadi tolong dibuatkan venue buat kita industri audio visual lighting, buat konser-konser Pak Erick Thohir. Please cekidot Pak. Jangan lupa nanti kita aturin jadwal untuk kita podcast kalau perlu Pak. Wait, sekarang closing statement. Kalau tadi dari government, wait, bagaimana consider lu dukungan swasta dan kerjasama sama teman-teman industri semua? Karena kan swasta ini butuh dukungan kan, sponsor, lalu nggak hanya cuman audiovisual lighting ya, ini kan gerakin semua nih, pariwisata, hotel, makanan gitu. Wow, What do you think? Semuanya. Gila, What gila. do you think? Gini, saya cuma mau bilang gini, Yos. Kita coba bangun industri ini Ya, puluhan tahun, ya, oke? Buat informasi aja. Jadi Synchronized Festival tahun ini, kalau orang bilang selalu harus saya yang main, enggak lah ya. ini semua bukan saya yang main. Ya, Ada yang saya main, ya, betul ya Pak ya? Betul. terbuka. Gitu. Ya. Tetap terbuka. Ya, Jadi itu satu. Jadi itu satu bukti bahwa teman-teman semua vendor-vendor kita semangatnya kalau di Synchronized Festival ini terbuka, ya, ya. terbuka. Lu pokoknya nggak monopoli. Nggak. Lu cuman suka main monopoli. Bisa, Ya, bisa. sama ludo. Catur satu lagi Pak. Alma. Nah, ini kita langsung ngobrol sama orang yang tepat, Pak David Karto dengan Widi Surya Budiana, dan nanti netizen se-Indonesia Raya kita akan masuk ke segmen teknisnya. Ada LED, ada audio, visual, lighting, apa saja yang dipakai di sini. Mixernya, FOH-nya siapa, engineer siapa yang terlibat di sini. So please check it out, terus pantengin konten Pro Media Innovative Solution Channel. Dan buat kalian masih ada 2 hari lagi, kita masih ada di hari pertama Synchronized Festival. Yang belum dapat tiket, yang ini segera meluncur supaya ramein konser festival Synchronized Festival. Mantap. Di PRJ. Gambir Ini, Pak, Expo ya. Kemayoran. Pak, closing statement Pak buat netizen se-Indonesia Raya. It's not just a festival, it's a movement. Ya. Keren. Widi Surya. Kehabisan kata-kata udah diambil semua. Oke Son, ayo ikuti saya. Kita akan gerebek di beberapa panggung. Ini tadi namanya apa Pak? Nama panggungnya? Distrik. Distrik. Oke. Lalu ada panggung apa lagi? Kita akan ke Dynamic. Dynamic. Tapi sebelum ke Lewatin Dynamic, kita gigs dulu nyebrang aja. ke kita punya satu panggung warga-wargi atau area warga-wargi. Ya. Dia mengakomodir kalau musiknya genrenya tuh elektronik, DJ lah. Oke, Bentuknya oke. kaleng kerupuk Pak. Jadi elektronik ya ini Elektronik. bassnya ya. Ya, Oke. DJ Ya. gitu. Pak David ini wajan. Ini lucu banget ini. Kaleng kerupuk. Ayo kita gerbek isinya apa? Dan ternyata untuk saya nggak tahu ceritanya apa. Nanti kita tanya sama Pak David Karto. Ininya. Nanti panggungnya di sana. Oke. Pak, ini konsepnya apa nih Pak?
nggak suka kerupuk. Tapi isinya DJ gitu ya memang. Iya, DJ memang sesuatu yang bagian yang nggak pernah hilang dari industri musik. Simple, dinamis, dan pasti segmentasinya dari anak muda sampai orang tua. Bassnya, musiknya pun beragam kan. Dari reggae, jazz, pop, apapun. Jadi intinya bukan hanya genre musiknya, tapi juga sampai yang akustik kan ada, yang DJ ada, yang live band juga ada gitu ya. Turntable, CDJ. Turntable. Stage apa lagi Pak yang lain Pak? Monggo. Sebetulnya ada gig set yang aku bilang tadi. Mau lihat situ? Boleh? Ayo. Ayo Pak, monggo Pak. Ini toko kami, The Majors. Ini toko untuk The Major ya. Nah ini awalnya, ini bagus malah. Nah ini cikal bakal awalnya Synchronize Festival. Logonya ini nih, The Major. Ada apa di dalam? Yuk masuk yuk. Nah, permisi Pak. Woi. Ini awalnya The Major nih. Dulu awalnya dari sebuah industri musik yang dia ini. Nih, CD masih ada bahkan sampai piringan hitam. Ini kan jarang banget kita udah lihat kayak begini kan. Tapi di sini masih ada. Jadi buat kalian yang membutuhkan CD lama itu bisa ambil di sini. Kita ini ada. Keren. Pak, ini awalnya dulu ya The Major ya. Jadi sejarahnya ini Sos. Boleh cerita sedikit Pak? Oke. The Major. Ya, The Majors label tahun 2000 kami berdiri. Ya basicnya karena saya pribadi senang musik, senang dengerin musik lah gitu. Ya kerjaannya pulang sekolah, zaman itu masih ada di Setara Duta Suara. Oh, sekolah juga dulu tapi ya? Oh enggak, nongkrong Pak, nongkrong. Soalnya saya tahu temannya dia gitu. Ini banyak bolosnya daripada sekolahnya gitu loh. Jangan deket-deket Pak kalau ini. Bahaya ya. Gitu. Ya, jadi bikin ini ya. iya, mimpinya tuh ya bagaimana suka musik ya jebur lah industrinya. Sama pasti Pak Joshua juga gitu kan. Suka musik, cuman jeburnya ke level Sound system ya. Sama lah kurang lebih Pak. Pak Widi juga, tapi dia support dari visualnya. Siap. Jadi ini The Majors adalah cikal bakalnya Synchronize. Synchronize Festival. Siap. Dan masih bisa Ya orang kami beli masih CD, ya piringan ini hitam, gitu ya. merchandise band. Ya jadi kami salah satu label yang masih percaya bahwa Ya. rilisan fisik itu hidup. Masih tetap ada. Ya dan di setiap 3 hari ini seluruh orang dari ibu kota, luar kota, internasional pasti mampir ke sini. Ini kayak merchandise store-nya mereka untuk mencari rilisan-rilisan band Indonesia. Jadi buat kalian Son yang masih mencari CD lama atau dulu pernah punya kepingan CD-nya tapi rusak, datang di Synchronize Festival di tokonya, store-nya The Majors. Please check it out. Pak, another stage Pak. Ada apa lagi? Pak? Oke, Siap, mainkan. mainkan. Nah ini yang tadi Pak David Karto bilang namanya gig stage. Jadi yang ruang kecil ada apa di dalam kita lihat. Oh. Kita sulap semuanya jadi seperti skena. Ini semua mural Iya. base-nya. Ini gua kayak klub-klub kafe di Inggris gitu ya. Iya, kecil-kecil gitu. betul sekali. Firman gitu, CB. papa, iya gitu, Iya, gitu. iya. Jadi ini tapi dari ruang yang kecil ini melalui Syncfest bisa ngelahirin musisi-musisi baru Yes, gitu. sekali. Kira-kira siapa yang masuk ke sini Pak nanti? Wah banyak banget. Gitu ya, anak-anak Banyak baru banget. diberi ruang Yes, gitu ya. Yes. Jadi kalian yang bingung untuk, aduh saya gimana dong mengembangkan musik saya, cari wajahnya dua orang ini. Yo, gitu ya. salah. Ini lah. Iya, jelas ini. Bukan kami. Ini tersangkanya ini. Jelas. Iya, silakan. Berani Di bawah nomor teleponnya. belajar audio di sini gitu dia. Tuh, jadi semua alat pun juga Sederhana aja. sederhana Ya. tapi tetap diberikan ruang. Jadi Ya. bukan hanya memberikan ruang buat artis-artis yang sudah gede namanya bisa melahirkan bibit-bibit baru. Yuk kita lihat yang lain. Yuk. Merchandising pun diberikan ruangan gitu ya. Jadi kaos-kaos ya, mereka bisa jualan. Keren. Jadi ini kayak pasar gitu Iya, ya. apa tapi aja ya. dari community. Oke. Nih bayangin guys. Jadi di kelas Synchronize Festival yang segede puluhan ribu
ternyata masih disiapin untuk anak-anak nih. Coba tuh, lihat tuh. Tuh. Jadi ini festival yang ramah keluarga, ramah bapak-bapak, anak-anak pun aman gitu ya. Tuh, disiapin fasilitasnya, dipikirin guys. Pokoknya dijamin nggak cuman musola bisa sholat, sampai anak-anak dikasih tempat gitu ya. Supaya Bapak ibunya trekking gitu ya. Pak, sambil jalan kita ngobrol gimana Pak mengenai sponsorship di Synchronize Festival so far? Sponsor ya, komersial Oke. area. Ya. Ya, up and down, Pak. Tapi kita sudah punya beberapa temen atau brand yang memang suka dengan karakter Synchronize. Jadi gitu. ada anchor Ya. sponsornya gitu udah ada lah ya. Ya, sudah ada. Ya, kita jalan aja terus lah, Pak. Kan kalau kita bicara dalam konteks sponsorship, take and give lah ya, gitu. Jadi ya semuanya yang terbaik aja lah. Satu lagi Pak, kalau kita bicara mengenai tiketing, Ya. apakah tiketing di festival seperti ini di Indonesia itu sudah cukup, terlalu murah, atau bagaimana menurut Pak David? Ya harusnya sih dalam konteks sebuah harga di Indonesia kita masih lumayan di bawah ya, gitu. Tapi ya kita harus ukur juga mungkin level market kita berada di mana posisinya. Jadi masih kemakan lah ya? Iya, masih bisa. Boleh di-spill Pak, range terendah sampai tertinggi itu berapa sih sebetulnya? Kami di Synchronize between 500 sampai 800. 500 until 800 Iya. ya, 500 sampai 800 Iya. which is itu sebetulnya murah sekali dengan kita Iya. dibanding kemarin Bruno Mars udah berapa aja gitu ya, gitu ya, udah lipatnya. Mestinya industri musik Indonesia, ayo kita harus menghargai Iya. karya-karya kita sendiri, jadi maksimalkan itu. Sekarang yang lagi main Malik di Essential, ini nama panggungnya apa Pak? Dynamic Stage. Dynamic Stage. Wow. Wait, lu pakai apa di sana, Wait? itu pakai LED Berapa meter tuh begitu? 400-an. Persegi ya? LED-nya 400 meter persegi tuh, gambarannya segitu tuh. Nah, itu kan di sana lagi crowd banget, jadi supaya kita bisa ngobrol lebih enak. Dengan dynamic stage kayak begini muat berapa ribu? 15.000 sampai 18.000. 18.000. Wow. Ini asal lihat ya, crowd-nya sekarang baru jam 4. Baru jam 4, malam pun belum, masih panas. Saya tadi datang masih putih, sekarang langsung hitam kayak gini. Jadi bayangin ini luar biasa sekali juga. Ini baru jam 4. Jadi buat kalian yang belum datang ke sini buruan supaya nggak kena macet. Dijamin rame. Sebelum saya jadi hitam putih. Wih, gua mau ngobrol tentang bagaimana infrastruktur yang lain di luar audiovisual lighting kayak rigging, album. Gimana sih industri kita di Indonesia, Pak? Kayak sebetulnya di Synchronize Festival ini sekali lagi vendor-vendornya dari awalnya tadinya cuma satu vendor, kita buat 2 vendor, 3 vendor, terus berkembang terus. Sekarang jadi di kayak ring block ya, terus rigging. Ini bener-bener dari multi vendor, bener-bener kita ajakin semua. Dan semua nggak kita monopoli karena memang semangatnya nggak begitu. Semangatnya memang kita semangat ayo bareng-bareng gitu. ini loh, ini semangat kayak begini nih yang perlu kita dengungkan supaya industri ini intinya gini, nggak ada satupun kita yang lebih, nggak ada satu kita yang paling hebat. Betul. Kita ada untuk saling memperlengkapi, Betul. kita ada untuk saling menutupi kelemahan satu dengan yang lain supaya industri pro audio visual lighting di Indonesia semakin maju. Setuju ya bro? Setuju. Nilai-nilai seperti ini yang harus, ayo come on. Kompetisi itu biasa, kita Biasa. harus doing profesional gitu ya. Tetapi consideration kita, perhatian kita terhadap industri itu harus punya rasa sense of belonging yang Betul. sama gitu ya. Sampai di IO bangun dekor buat sponsor segala gitu, semua ya terbuka ya. Dibuka betul-betul. Gitu ya. Jadi Son, buat temen-temen yang waduh udah terlanjur Pak Yosua, tahun ini kita udah nggak bisa ikut,
tahun depan masih ada cukup banyak waktu, kesempatan. Aman. Jadi kontak-kontak Pak David Karto, kontak sama Widi, supaya apa? Bukan supaya mereka cuan lebih gede, tapi Amin. supaya industrinya lebih gede gitu loh. Amin. Benar. Iya kan? Supaya Kalau digedein, industrinya digedein, otomatis semua marketnya makin gede. supaya musik Indonesia bisa jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Harus. Jangan cuman rame Harus. kemarin Bruno Mars, rame Coldplay, rame Taylor Swift. Ya. Kalau musik kita itu, saya kebetulan ya, netizen tahu saya ada di Promedia Sejahtera Raya. Saya join partner dengan Pak Benny Suherman. Film Indonesia growing luar biasa, dan beliau memberi ruang sampai film Indonesia itu, waduh, sekarang ruangnya makin besar market share-nya. Saya rindu kalau musik Indonesia ada orang-orang yang punya consideration, perhatian yang luar biasa, pasti akan jadi lebih gede. Jangan cuma ngeramein di international artis, ramein industri Lokal. di lokal. Sip ya. Thank you so much Pak Terima David. kasih. Thank you Terima banget kasih. Widi. Terima kasih. Jadi mohon izin Pak, saya akan grebek beser, bukan beser karena mules tapi bedah konser. Siap. Izin ya Pak, boleh Izin. saya ngobrol teman-teman engineer. Monggo Mas. Monggo. Siap. Matur nuwun, terima kasih. Sami-sami. Netizen se-Indonesia Raya, jangan lupa yang tahun ini belum bisa join, ya wes rapopo. Tahun depan masih ada Synchronize Festival, segera pantengin muka mereka berdua supaya Syncfest tahun depan lebih ramai lagi. Salam pro audio Indonesia, katakan sama-sama peace. Peace. Nah, netizen se-Indonesia Raya, sekarang saya lagi ada membelakangi FOH kontrolnya untuk main stage. Namanya Dynamic Stage. Oke. Nah, tadi kan lu ngomong nih, Wid. Gua ini sekalipun gua rental visualnya, tapi nggak egois. Bukan karena gua orang di dalam Synchronize Festival, gua doang yang main gitu ya. Main stage-nya ini, siapa aja yang main di sini? Kalau gua lihat speakernya kan L akustik. Ya. Jadi ini rentalnya siapa? Energi. Energi 9 Perkasa. Mixernya tadi pakainya apa? PM10. PM10 Yamaha. Ya. Jadi sound ya, tadi pas yang main Malik itu biasa engineer-nya memang Rizky Puhan. Jadi tadi Rizky Puhan yang mixing, Rizky P+ gitu ya. Rizky, kapan kita lama sudah nggak podcastan, nanti kita podcast bareng lagi. Nah sekarang kita buktikan dia ini orang visual, rental LED, tapi di main stage-nya rentalnya siapa? Dari Jogja. Dari Jogja. Namanya? Ingat nggak? Itu soalnya gabungan beberapa Oh rental. gabungan, ngumpulin. Totalnya kira-kira berapa meter tuh? Hampir ini? 500 meter. 500 Iya. meter persegi son gitu ya. Dan main stage-nya bukan dimonopoli oleh penyelenggaranya sendiri gitu loh. Gitu ya. Ini ada dua hal. Dia memang baik hati atau yang kedua barangnya habis gitu ya. Itu bebeti beda-beda tipis gitu. Tapi bener ya, ini memang dari Jogja ya. Wow. Benar. Jadi lu tetap memberi ruang gitu lah ya buat Ya, buat teman-teman ya. vendor yang lain Ya, gitu. ya. Kenapa lu nggak lu hajar sendiri aja? Toh lu barang bisa lu usahain kalau kurang. Ya semangatnya Synchronize Festival. Memang Semangatnya begitu. Synchronize Festival. Apa itu? Ya semangatnya bagi-bagi. Kebersamaan. Sama-sama. Berbagi, kebersamaan, Iya. kita tumbuh bareng gitu ya. Wow. Lebarannya artis, Iya. lebarannya vendor. Gitu ya. Sincianya artis ini pokoknya gitu ya. Lighting kalau gitu. Lighting pakai apa nih di sini? Lightingnya dari Mas Indra SDA. Indra SDA. Ya. Nah nanti Son ya, kita bisa lihat nih checklist barang-barangnya ini seperti ini. Nah, jadi supaya kalian yang wah gua kemarin nonton nih Syncfest pakai apa ya kok lampunya tajam ya, kok LED-nya bagus ya, ada di sini semua. Nanti kita beser ke panggung yang lain gitu ya. Yes. Pakainya apa gitu ya. Yuk kita jalan Ayo. lagi. Oke. Saya lagi membelakangi Gambir Expo. Kalian bisa lihat ya Son ya, pergerakan manusia ini masih hari pertama, Jumat, masih jam 4 sore. Setelah tadi Malik show, ini sudah ramai sekali orang keluar masuk dan berpindah ke stage yang lain gitu ya. Masih ada 2 hari, saya yakin nanti crowdnya akan lebih banyak. Kita akan grebek, beser, bedah konser untuk stage-stage yang lain. Setelah dari Dynamic Stage, kita akan ke Forest, kita ke Distrik. Ada barang-barang, alat, equipment apa saja yang ada di sana. Yuk ikuti saya. Cus.
Nah, sekarang saya lagi ada di District Stage ya. Betul. Apa namanya? Nah, District. District Stage. Rentalnya yang main siapa, Wit? Di sini, Wit? Kebetulan speakernya kita di support sama JBL. Oh, IMS. Wah, matur nuwun Pak Erik. Waduh, ini top ini pakai A12 berarti itu, JBL. Tapi mixer tetap ya Yamaha ya. Betul. Kenapa? Mixer Yamaha semua ini karena support atau karena apa nih ini? Iya, salah satunya itu. Oke. Terus rentalnya, jadi sistemnya dari Mas Doni. Oke, pantesan. Jadi back end-nya pokoknya backline-nya musik dan ini semuanya Mas Doni gitu ya, Betul. banyak ya. Mas Doni emang banyak banget ya, paling Yamaha banget pokoknya gitu ya. Oke, LED di sini cuma 2 doang ini sama tengah kira-kira berapa meter square ini? Ini nggak banyak, nggak sampai 100 meter. Nggak ada 100 meter. Yang main Bandung. Bandung. Ini ya, sound. Jadi betul-betul membuka buat semua vendor-vendor yang bisa ikut terlibat di sini. Lighting? Lightingnya SDA juga. Lightingnya SDA juga. Oke, Win. Sistem sponsorshipnya di Synchronous Festival tuh gimana? Ini kan banyak banget ya, mereka bikin booth, ada Citylink ya, Citylink, lalu Atlas, lalu banyak banget makanan dan ini. Tahun depan nih, gua kepengen nih jadi sponsor. Gimana sih mestinya caranya? Gampang. Gimana? WA aja David Karto. Wah, itu ya. Catet, Son. Jadi supaya kita makin rame, mungkin panggungnya juga jadi lebih banyak gitu ya. Betul. Siap. Bukan hanya sponsor-sponsor gede nih kayak orang tua gitu ya, tapi betul-betul dari komunitas pun diberi ruang gitu. Betul. Nih, lihat kayak makanan di sana ada booth makanan, di sini ada booth makanan segini banyak. Iya. Nih Son, lihat ya Son ya. Tempat nongkrongnya pun dibikin keren banget gitu ya, pakai rak tempat botol Kerat gitu ya. botol. Kerat botol. Keren. Jadi suasananya muda banget gitu. Jadi bener-bener ini antara dua kemungkinan sih memang ya gitu ya. Budgetnya mepet sehingga dibikin gembel atau memang ya itu gitu ya. Itu susah. Kalau sama penyelenggara terlalu dekat jadi ngerti selahnya seperti apa dia gitu. Tuh, ini namanya adalah area makan-makan gitu ya. Ada apa saja makan-makan. Mari kita bedah konser di dalamnya. Ini sebelum kita masuk ke area makan-makan atau kayak food courtnya gitu ya. Ini kan ada tempat-tempat buat hangout gitu ya. Orang bisa duduk, capek, berdiri gitu. Yuk kita lihat yuk menunya ada apa saja di dalam. So buat kalian yang ada di Syncfest jangan takut kelaparan. Yang pasti menu dari semua jenis menu ada gitu ya. Jangan takut, waduh gua maunya nasi padang, maunya mau bogana, maunya miban, ono kabeh pokoknya gitu ya. Nih cus, lihat Son, komplit sekali. Gila ya, ini gimana lu me-organize orang-orang ini? Apakah mereka mendaftar, terlibat, atau memang sudah ada tim sendiri yang memang atur mengorganize ya untuk F&B sendiri, nanti untuk oke. Keren Wit. Good luck, semoga jadi berkah dan mesti dibanyakin ya festival-festival kayak gini. Memang pikirannya Lihat. luar biasa. Pokoknya memang perpaduan kolaborasi Widi Karto. dan David Karto itu luar biasa. Di luar Nurul nggak habis fikri pokoknya. Nah itu, jadi buat kalian yang nanti malam, waduh masih takut kelaparan nanti di tengah konser atau apa, bapak ibu orang tua yang anaknya Dijamin nonton di aman. Syncfest juga aman. Sing penting gawa duit gitu, dan nggak perlu bawa duit, bisa QRIS lah pokoknya. Bisa. Aman. Semua. Cashless society. Cashless. Oke, ini adalah area makan. Kita akan gerbek bedah konser di tempat yang lainnya. Push.
Oke, netizen se-Indonesia Raya, salah satu produk kita juga meramaikan Synchronize Festival. Apa itu? Electro Voice X-Line. Wow, bersama Harmony rentalnya. Jadi ini Electro Voice semua dan monitor-monitor juga Electro Voice. Seperti apa dan apa saja yang dipakai, detailnya seperti ini. Nah, ini checklist barangnya. Crowd-nya ini ada di namanya Forest Stage. Jadi semuanya kelihatan sangat natural, organik, alamiah banget. Pakai pohon-pohon gitu ininya semua gitu. Jadi nggak ada digital printing. Bahkan LED-nya cuma di background aja di tengah gitu ya. Dan speaker system semuanya menggunakan Electro Voice X-Line. Monitor-monitor gitu juga bersama Harmony. Please check it out. Thank you untuk Synchronize Fest. Halo teman-teman netizen semua. Kali ini gue lagi bersama salah satu pengunjung dan sempat tanya sedikit tadi. Dia salah satu penikmat musik juga, betul Bang? Tuh. Sorry pakai mic dulu dong. Oke. Boleh dikenali dengan siapa namanya? Nama gua Pirly Padilla. Pirly Padilla. Oke. Padilla. Iya. Gua dari luar kota juga. Luar kota juga. Dari Sukabumi, Jawa Barat. Sukabumi. Heeh. Wah, sarua aja orang Kang. Sukabumi. Waduh, orangnya sarua Sukabumi Kang. Ternyata Sukabumi juga Sukabumi. ya. Oh, lanjut. Tapi gue stay di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Kerja tuh. Di sini kerja tepatnya di depan stasiun Jatinegara, Oke. gak jauh ya. Di Mall Opening lah di situ gua. Oke. Jaga toko. Jaga toko. Siap. Boleh mampir. Pasti, insya Allah nanti ya. Mampir aja. Gimana nih Bang untuk Synchronize Fest 2024 ini? Untuk Synchronize tahun 2024 ini gua sangat suka banget karena apa? Konsepnya lebih ke apa ya? Lokal banget gitu. banget. Jadi sangat keren banget lah. Sangat ramah lingkungan gitu lingkungan, untuk konsepnya. Bagi yang mau bawa anak-anak, yang bawa keluarga sangat keren banget lah. Pokoknya mungkin untuk Synchronize tahun berikutnya sangat ditunggu banget lah. Tunggu banget. Heeh. Sebelumnya udah datang juga ke Synchronize 2023 atau 2022 gitu? Ini gue tahun kedua. Oh, tahun kedua kalinya ke Iya, Synchronize kedua Fest. kalinya Oke. ke Synchronize. Apa sebutnya? Gue beli tiket yang 3 hari. Berarti ini gue hari ketiga. Hari ketiga. Heeh. Cakep. Tapi sayangnya nih gue harus balik, maghrib harus balik karena emang udah kondisinya udah nggak Iya, iya, memungkinkan iya. ya, udah Kebetulan capek banget nih kita gitu. wawancara Iya, kan. heeh. Nah, datang di stage mana aja tuh? Itu kan ada beberapa stage, ada yang dynamic, yang forest, terus yang district dan juga yang lainnya tuh Bang. Tadi gue datang Datang mana aja di tuh? nonton di stage-nya Ali. Tanya Ali, yang forest tuh. Iya, yang Polres. Yang kedua tuh tadi gua nonton Gigi sampai full. GG district. Ya. Untuk Gigi. kualitas soundnya gimana tuh? Yang Ali dulu nih, yang di Kalau forest yang tadi. Ali gue lumayan oke ya, Lumayan oke, lumayan oke lah. Tapi nggak begitu wah, cuman lumayan oke Lumayan untuk oke. yang Ali. Tapi yang gua salut yang Gigi tuh wow banget. Luar biasa yang ya? Gigi luar biasa. Gigi luar biasa. Kedengeran banget ya dari bass, rhythm, drum, vokalnya tuh
sangat seimbang. Detailnya dekat gitu. banget ya. Detailnya dapat Pokoknya banget. enak banget lah, yang gigi itu puas banget gua dengan Mau tahu soundnya gak tuh yang pegang mixernya siapa tuh? Oh, siapa Sound tuh? engineer-nya. Nabil Siapa? Husin. Oh, Nabil Husin. yang pegang sound Sound Bruno engineer-nya. Mars juga ya? Bruno Mars, Coldplay Oh, juga sama. Coldplay. Coldplay. Pantesan. Dia yang pegang tuh. Ketahuan gitu ya. Iya. Halo Bang Nabil kalau nonton. Boleh lah. Cakep ya? Salam-salam buat Om Nabil ya. Keren banget Om Nabil. Oke. Nah untuk harapan gimana nih Synchronize Fest 2024 Untuk harapan terutama ya untuk festival-festival semua yang di Indonesia khususnya yang akan datang gitu, festival manapun, semoga lebih bisa menyediakan khususnya untuk di pubel, Ya. untuk yang meramah, yang bisa bawa anak, yang bawa keluarga. Pokoknya Contohnya Syncfest ini lah ya. Pokoknya bisa bikin festival yang benar-benar ramah lingkungan lah gitu. Ya. Bisa masuk ke semua orang, ke semua kalangan gitulah ya. Ya. Mudah-mudahan untuk festival-festival yang lain bisa mencontoh Synchronize, karena di festival Synchronize ini banyak banget mungkin gua baru tahu ya, banyak banget band-band baru yang gua tahu gitu, yang ternyata keren-keren banget dari semua genre. Ada yang dangdut lah, termasuk malam kemarin tuh gue puas banget nonton LP Sukaesi merayakan Umi itu? iya 20 tahun berkarya ya, karena betul, kebetulan bokap suka banget kan ya gitu. Asik. Jadi bener-bener puas gitu. Jadi di Synchronize ini nggak cuma ada band rock, ada band pop, ternyata dangdut juga ada gitu. Oke. Makanya ternyata unik banget gitu. Bener-bener keren banget lah hajatan musik Indonesia lah gitu. Salah satunya ini. Salah satunya Synchronize ini. Oke Bang Firly, boleh disapa dong, kita ada community yang namanya Netisound. Sapa dulu dong. Oh, halo teman-teman Netisound, oke. halo. Mungkin ada salam-salam buat keluarga, teman kerabat atau boleh siapa? nyebut nama ya? Boleh, silakan. Yang nggak bisa hadir temen gua yang lagi kerja, halo John, halo, sama Arul yang sekarang lagi sakit mungkin ya. Sorry ya nggak bisa ngajakin, mungkin di next festival ya kita bareng-bareng lagi. Nanti gua nengok ke rumah ya. Asik. Oke teman-teman Netisound semua, mungkin kurang lebih segitu aja liputan kita kali ini, dan bertanya kepada salah satu pengunjung Synchronize Fest 2024. Maju terus Pro Audio Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Sama-sama Bang. Peace. Oke, peace. Asik. Pro Media. We serve you better.